Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananda Bilvanoksa, nomor absen 25, dan teman saya Iwan Wiratama, nomor absen 33. di sini saya akan menyampaikan cara menghindari berita hoax. Richard, I just smashed your phone. What the dog doing? Jagat musik terbaik. Padu video sotek matur seneng. Saya akan membacakan cara menghindari berita hoax. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana cara agar tak terhasut? Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Setyaji Eko Nugroho, menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda dengan demikian. Setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, dan pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber pembaca, tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.
Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat jumlah fans page dan grup diskusi anti hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax, fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster, fanpage Indonesia Hoaxes dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowd searching yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Ini cara melaporkan berita atau informasi hoax. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax. Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter menggunakan fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan ke email alamat aduan konten @mailkominfo.go.id. Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data-turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Berikut ini adalah cara kita untuk menghindari berita hoax. Terima kasih.